membahas tentang bullying yang ada di sekitaran kita. Udah pada tahu dong apa itu bullying, apalagi zaman sekarang dari jangkauan dewasa, remaja, bahkan sampai anak-anak sudah terjerumus dengan yang namanya bullying. Untuk pembahasan selanjutnya, untuk lebih jelas lagi, mari kita undang beberapa narasumber kita kali ini. Untuk para narasumber disilakan untuk gabung ke sini. Sudah jelas ya, tema kali ini kita akan membahas tentang bullying. Dari kakak-kakak yang cantik ini gitu ya, tolong untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari kakak sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Wulan Syawal Octavia. Saya dari kelas 1014. Perkenalkan, nama saya Putri Dita Ismaya. Saya dari 1012. Perkenalkan, nama saya Lutfia Amina Rusdiana dari kelas 1017. Gimana sih tanggapan kalian tentang maraknya bullying pada zaman sekarang? Saya bullying itu merusak mental orang. Kan dia menghina gitu ya, fisik orang, terus mengejek, gitu, merendahkan orang. Jadi membuat dia itu trauma sekolah. Kalau menurut aku, bullying itu suatu tindakan yang merusak mental maupun dari segi cyberbullying, verbal maupun fisik. Dari aku sih kayak bullying itu sebuah hal yang sangat negatif ya Kak. Kan bisa lebih kena mental kita, terus bisa jadi bikin orang trauma ya, kayak sama lagi kayak kakak-kakak gitu aja. Miris ternyata ya. Kalian pernah nggak sih ada dalam kawasan bullying, baik itu yang membuli atau yang dibulinya? Aku sih nggak pernah. Dua-duanya nggak pernah. Kalau aku sih pernah jadi saksi gitu, Kak. Oh, saksi ngelihat secara langsung. Ngeliat. Ceritain coba. Kan waktu itu aku lagi kelas 2 SMP ya. Yang dibulinya kakak kelas 3 SMP, laki-laki. Dia tuh kan anaknya kayak punya kelainan, tapi nggak bisa juga disebut punya kelainan. Keterbatasan sama manusia gitu ya. Emang gitu. Terus dia tuh kan emang punya mamanya jualan kayak burger, spaghetti, terus coklat yang di permen-permen itu ya. Jadi dia ngebantu gitu. Dia ngebantu mamanya ke kelas-kelas jualan itu. Terus datang nih ke kelas aku, tapi emang nggak ada yang beli gitu. Enggak, pas ke kelas sebelah emang cowok-cowoknya gitu punya apa buat ngebully gitunya, punya. Kalau zaman sekarang gangster mungkin Iya, ya kayak gitu. Geng. Kak, aku mau beli gitu, kata si itu teh. Terus emang udah dikasihnya mau beli apa, tapi malah bercandain, nggak dibayar, diacak-acakin jajarannya. Tapi itu udah dimakan kan sama mereka? Ada yang sudah, ada yang belum. Terus sama yang seangkatannya juga gitu, setiap dia lewat mau jualan ke kelas-kelas yang satu angkatannya juga sama, diacak-acak sama yang berkuasa gitu, yang anak-anak gitu. Itu udah bener-bener acak-acak. Iya, diacak-acak satu Emang udah nggak ya. bisa dimakan lagi gitu? Iya, nggak bisa dijual lagi. Soalnya emang ada yang diinjak, ada yang dilempar gitu. Terus tanggapan si orang yang dibully itu gimana? Dia pernah lapor ke guru, tapi masih aja ada. Pas waktu di tempat bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Nggak bilang apa-apa. Mungkin karena dia takut Ya, cuma diam dengan keterbatasan mental dia untuk melawan gitu ya. nggak bisa ngelawan gitu. Kan emang di sekolah aku itu berbasis pesantren ya, jadi dia itu nggak asrama tapi emang rumahnya dekat dari sini, jadi Asrama juga dibully. Jadi dia santri juga gitu kayak. ya dibully di asrama. Terus ada pernah kan emang kita tuh waktu itu lagi zaman COVID ya Kak, jadi banyak hand sanitizer di mana-mana gitu. Terus sama si yang Kakak tingkat mungkin? Iya, kakak tingkat, gak tahu pokoknya aku Kayaknya dengar dari orang. nggak lihat ya, aku mah yang cuma lihatnya yang pas di sekolahan, Pas yang jualan. ya pas yang jualan. Terus lagi tidur si kakak kelas aku itu di kakinya ditaruh hand sanitizer, terus dibakar pakai korek api, pakai lilin nggak tahu, pokoknya sampai Jahat banget kakinya ya.
ternyata parah banget ya bullying gitu. Sampai kakinya cedera, terus dilarikan ke rumah sakit. Oh, sampai ke rumah sakit. Iya, Luka sampai. bakarnya parah. Parah, soalnya kan banyak itu aku dari sini. mungkin itu ya dibakar sama dia. Nah, aku itu bahaya banget. Sama pengurus di pesantren di gimana? Di gimana ya? Di tindak lanjut ada. Oh, kayak di SP gitu. Ya, gitu. Kayak gitu. Terus Itu berhak harus di hukum berat ya. Soalnya itu emang udah kena fisik kita juga Iya, ya, ngerusak kena kena fisik mental kita gitu. juga, kena mental ya. Takutnya jadi trauma, ada asumsi untuk bunuh diri gitu ya, karena tidak ada berada depresi dengan mungkin kita. ya. Oh, itu bahaya. Untungnya enggak. Terus enggak sekolah kan, enggak ada di pesantren. Terus udah keluar Dia keluar ya, pesantren? keluar pesantren, tapi sekolah enggak, soalnya kan enggak bisa kalau udah semester 2 kelas 9 mah enggak kan, kelas Itu 3 dekat ya, rumahnya dekat sama. lumayan dekat. Tapi bagus sih ya, mentalnya itu buat ke sekolah gitu masih semangat buat belajar gitu. Padahal teman-temannya yang ya Udah emang begitu, benar-benar ya. kalau kita Yang yang nggak punya keberanian buat bantu mamahnya jualan. Iya. Padahal kan itu perbuatan yang mulia ya terhadap Orang tua. itu berbakti terhadap orang tua juga. Mentalnya hebat sih, bagus kakaknya. kalau aku sih sebagai yang ngebully enggak, yang dibully juga enggak, cuma emang sama kayak dia sebagai saksi doang. Wah, dengar dari orang. Iya, enggak, ini emang aku yang lihat. Jadi waktu aku duduk di bangku SMP, kelas sebelah itu kayak ada murid baru. Terus nah di kelas sebelah itu kayak ada, kalau zaman sekarang mah circle kan gitu ya. Geng Iya, ada geng. kubu-kubu gitu ya teman-teman tuh. Kayak ada yang apa ya, kalau zaman sekarang sebutnya ada yang rendah sama yang tinggi, kayak kalau kata kasarnya mah ada yang cupu, ada yang suhu, ya kan? Boleh. Terus si murid baru itu kan dia masuknya ke geng yang kayak pendiam-pendiam gitu, soalnya mungkin emang Adaptasi, baru adaptasi, nggak tahu gimana. Nah, jadi sama si geng yang di atas tuh, mereka tuh kayak menindas ke geng yang satu lagi. Kayak yang, ih kamu pokoknya direndah-rendahin, tapi hanya tertuju kepada yang murid baru itu. Nah, suatu hari dia tuh kayak mau habis jajan itu emang minta-minta, emang dia mungkin dikasih, cuma kayak dihabisin, terus kayak, dibuang gitu ya kan. Jajanan yang udah dibeli. Iya, sedangkan kan dia murid baru, jadi kayak yang nggak enak mungkin ya. Terus pernah kayak mau sholat duha, dia itu kayak mukenanya diumpetin, kan dia perempuan ya. Oh, perempuan. Iya, dia perempuan. Mukenanya kayak diumpetin, terus kan otomatis dia nggak sholat duha ya. Jadi kayak kena dapat hukuman gitu ya dari guru. Nah, dia itu kayak yang emang nggak bilang, soalnya takut, emang dia terus pernah diancam kayak kamu jangan laporin ke guru gitu kan ya. Jadi dia kayak takut mungkin, tapi suatu hari dia bilang ke orang tuanya, cerita orang. Karena saking udah gak Iya, kuat soalnya buat bully kalau ke semuanya. guru mungkin takut ya karena diancam. Jadi dia cerita ke orang tuanya datang ke sekolah, terus kayak nemui orang yang ngebully dia. Digulingin sama orang tuanya. Iya, kayak yang maksudnya apa sih kamu kayak gitu-gitu ya kan? Oh, dipanggil. Gitu. Ngobrol-ngobrol dia, jadi cuma ngelurusin, orang tuanya emang baik, ngelurusin. Nah, suatu hari emang dia udah nggak tahan mungkin ya, udah kelama-lamaan, emang jadi hal itu tuh berulang-ulang. Jadi meskipun emang dia udah dipanggil juga, terus aja gitu kak. Kapok-kapok itu sih. Tapi kan itu dari pihak cewek. Kalau Iya. pihak cowoknya gimana? Kayak netral aja, soalnya kayak sekolah itu tuh kayak beda kelas sama cowok. Oh, jadi dipisah Iya. cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Terus dia itu kayak yang mungkin udah apa ya, muak gitu ya, muak. karena dia dibully terus gak kuat, jadi akhirnya dia sama keluar sekolah. Padahal kan dia murid baru, terus pindah lagi, adaptasi lagi ya. Kasihan. Jadi sangat berpengaruh bagi kita ya, kena mental tuh bener gitu, dari bully gitu. Iya, jadi trauma gitu. Jadi orang-orang introvert yang awalnya ekstrovert, Yang mau aktif tadinya kan, malah dibully jadi nggak jadi gitu ya. Enggak, itu nggak jadi. Padahal kan bagus gitu ya buat Aktif gitu iya, ya. aktif. Sekarang ada gak tanggapan buat mengatasi biar si bullying ini tuh nggak ada gitu ya, nggak terjadi gitu. Kalau dari saya, cara mengatasinya kayak ya kita berteman sama siapa aja, soalnya biar nggak ada apa ya, geng-geng gitu ya kak. Jadi sama siapa aja, soalnya kan kita sama-sama ya manusia, Ya, sama gitu. sama-sama di mata Tuhan gitu ya.
biar nggak ada pembulian, jadi kita sama siapa aja lah gitu, baik-baik gitu berbuat. Begitu sih dari saya. Kalau dari aku, kalau kita punya kita tahu kalau kita tahu akan berpotensi nanti Pak. Kalau menurut aku, kalau kita tahu mau kita dibully, kita objek bully mereka, kita harus tunjukin rasa percaya diri kita agar mereka nggak berani sama kita gitu. Jadi harus bisa melawan gitu ya. Iya. Kalau buktiin kalau kita tuh bisa gitu ya. Iya gitu. Kalau menurut saya sih, kenapa sih orang yang ngebully itu ingin banget gitu ngebully gitu, merendahkan orang lain. Padahal kita manusia setara ya. Setara, semuanya sama gitu di mata Allah. Terus merasa dia itu sempurna, mengejek orang, kan dia juga gak mau gitu ya dibully. Ya kalau menurut aku sih, orang yang ngebully itu patut dikasih tahu jangan gini, jangan gini, jangan gitu. Soalnya kan rasain aja dia enak gak dibully gitu. Soalnya setiap orang juga kan ada kekurangannya, ada kelebihannya. Iya. Itu sih. Baik, terima kasih untuk Bisa bergabung Ya. sharing kepada kepada kita, kepada semuanya. Semoga kita semua dapat mengambil hidayah, mengambil hikmah dari semua ini. Sekian dari kami, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.